Kami lalu melanjutkan perbincangan, sampai ketika aku diingatkan oleh Imet akan sesuatu. Dia menunjuk-nunjuk ke pergelangan kaki kananku sambil berbicara. "Gimana kaki kamu? Sudah sembuh?" Aku langsung kaget. Astaga, jadi teringat kalau semalam kaki terkilir parah dan aku sangat kesakitan. Untuk berjalan pun tidak mampu. Tapi anehnya sejak bangun tidur, aku sudah tidak merasakan sakit sama sekali. Berjalan normal tanpa bantuan, kok bisa? Kemudian pelan-pelan aku raba pergelangan kaki yang masih terbungkus oleh dedaunan. Kemudian mulai membukanya balutannya. Lagi-lagi sungguh aneh. Ternyata sudah tidak bengkak, tidak sakit sama sekali, sudah normal. Obat apa yang mereka basuh ke kakiku sungguh ajaib. Imet dan Sule tersenyum sumringah melihat aku yang masih terkesima dengan kakiku sendiri. Selanjutnya kami meneruskan perbincangan, masih dibantu dengan bahasa isyarat. Dengan caranya Imet yang lebih banyak bicara, dengan sabar menjelaskan semua yang ada di desa ini. Aku berusaha untuk mengerti. Entah berapa lama kemudian Imet akhirnya mengajak untuk turun dari rumah. Hendak mengajak berkeliling, aku mengiyakan ajakannya. Lalu kami keluar rumah dengan menuruni tangga. Jalan setapak kecil menjadi jalan yang kami susuri. Setiap orang yang kami temui menyapa dengan ramah sambil tidak lupa tersenyum. Hari masih pagi, udara segar terhirup tanpa hambatan. Sama sekali tidak ada polusi. Aku berjalan tanpa alas kaki mengikuti Imet dan Sulai. Dan ternyata setiap penduduk di sini semuanya tidak menggunakan alas kaki. Ya, mereka semua beraktivitas tanpa alas kaki. Karena inilah akhirnya aku sadar kalau ada yang aneh dengan bentuk kaki mereka. Tidak seperti bentuk kaki pada umumnya, bentuknya cukup aneh. Aku tidak bisa menggambarkan dengan detail. Yang pasti, struktur kaki mereka berbeda. Cara berjalannya jadi terlihat seperti berjinjit. Tapi sepertinya ini merupakan genetik karena mereka semua memiliki bentuk struktur kaki yang sama. "Oi!" Tiba-tiba ada teriakan dari salah satu rumah. Di jendela rumah ada laki-laki yang aku kenali wajahnya. Dia tersenyum ramah. Laki-laki dewasa, tengah baya. Dialah yang aku melihatnya sebagai pemimpin dari 4 orang yang menolongku malam tadi. Kami mendekat ke rumah itu. Sesampainya di bawah jendela, Imet dengan semangat seperti sedang menjelaskan semuanya. "Kakinya sudah sembuh dan namanya Niko." Yang aku tangkap sepertinya Imet bilang begitu. Kemudian bapak tadi bergegas keluar untuk datang menghampiri. Kami mulai berbincang, wajahnya sumringah. Saat itulah Imet memberitahu kalau beliau ini bernama Paya. Tidak lupa sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih atas kebaikannya di malam tadi. Sepertinya benar apa yang aku tebak, kalau Paya ini memang pemimpin. Aku perhatikan setiap orang di sini menghormatinya. Kemudian dalam perbincangan kurang lebih Paya menceritakan semua hal yang bisa ditemui di desa ini. Dia bilang Imet dan Sulai akan menemani berkeliling sambil membantu menjelaskan yang aku tangkap seperti itu. Perbincangan harus terhenti karena sepertinya Paya harus pergi ke sawah. Selanjutnya aku lanjut berkeliling. Sekali lagi aku memperhatikan keanehan postur orang-orang di sini. Selain bertubuh pendek, tentu saja bentuk kaki mereka yang beda menurutku karena bentuk pergelangan kaki yang aneh itu. Jadinya membuat cara berjalan mereka juga menjadi aneh, seperti berjalan berjinjit. Tapi ya sudahlah, aku menganggap mungkin karena faktor genetik saja, dan kelihatannya mereka tidak menemui kendala apa-apa dalam kegiatan. Sementara tidak terasa matahari sudah tinggi. Perkiraanku saat ini sudah jam 11 siang, tapi walaupun matahari bersinar dengan terangnya, udara di desa ini tetap menyenangkan. Panasnya tidak menyiksa, masih terasa sejuk alam pegunungan. Aku, Imat, dan Zulai berhenti lalu duduk di pematang sawah di bawah pohon besar. Dari sini aku bisa melihat pemandangan yang jauh lebih indah lagi. Karena letaknya agak tinggi, jadinya kami bisa melihat hampir seluruh sudut desa.
Hamparan sawah dan gunung yang berdiri jelas menjadi latar belakang. Aku yang tinggal di Jakarta takjub melihat ini semua. Sungguh seperti berada di surga. Surga yang sangat indah dengan penduduk yang ramah. Tapi walaupun sangat betah, tetap saja aku harus pulang. Pasti keluarga dan teman-temanku sedang khawatir. Ya, aku harus meninggalkan desa ini segera. Padahal mungkin kira-kira baru 6 jam aku bertemu dengan Imet dan Sulay. Tapi aku sudah cukup dapat mengerti arti dari banyak kata yang dua sahabat ini ucapkan. Komunikasi kami jadi lebih lancar daripada sebelumnya. Tapi tentu saja sesekali masih dibantu oleh isyarat tangan. "Niko, sudah siang. Kita makan dulu yuk," ucap Sule. Imet juga bilang begitu. "Ayo." "Makan di mana kita?" Mereka menunjuk ke salah satu rumah yang ukurannya lebih besar. Kemudian kami berjalan menuju rumah itu. Kebetulan juga memang aku sudah lapar. Baru air putih saja yang aku konsumsi sejak pagi tadi. Tidak banyak, hanya satu mangkok besar nasi putih panas, satu piring ayam berbumbu hijau, daging bumbu warna gelap, dan sayuran. Terlihat sangat sederhana tapi wanginya menggugah selera. Aku, Paya, Imet, Sulay, dan 3 orang lainnya duduk bersila mengelilingi hidangan. Kami sudah berada di dalam salah satu rumah. Kami berbincang sambil menunggu ada 2 perempuan yang sedang menuangkan air minum. Sebenarnya hanya mereka yang lebih banyak berbincang, sementara aku masih hanya mendengarkan sambil tersenyum dan tertawa sesekali. Yang aku tangkap, mereka seperti sedang membicarakan kisah yang aku alami malam tadi. Paya terlihat sedang menceritakan semuanya kepada yang lain. Lagi-lagi aku hanya bisa memperhatikan sambil sesekali ikut tersenyum. Perkiraanku saat ini sudah jam 1 siang ketika akhirnya kami mulai makan. Ya Tuhan, makanan yang mereka hidangkan ini enak sekali. Aku yang awam tentang kuliner berani menyimpulkan kalau makanan ini sepertinya sama dengan masakan khas Sumatera yang sempurna. Lezatnya tiada tara. Tentu saja dengan lahap aku menghabiskan makanan di piring dan tidak malu mengiyakan untuk menambah porsi ketika mereka menawarkan. Selain alamnya yang indah, ternyata desa ini punya ragam makanan yang enak. Singkat cerita, akhirnya kami selesai makan. Saat inilah aku sekali lagi mengucap terima kasih kepada mereka atas perlakuan baiknya kepadaku, dan juga sekalian mengutarakan niatku untuk segera pulang dan meninggalkan desa ini. Aku berharap sore ini juga aku bisa berangkat. Hari sudah mulai sore, sebentar lagi gelap. Besok pagi saja kamu pulang. Kami akan mengantarkan sampai ke jalan menuju pemukiman. Paya bilang begitu. Aku agak kecewa mendengarnya, padahal sudah ingin pulang. Tapi ya sudah, tapi aku menurut saja, tidak ada ruginya untuk menunggu 1 malam lagi. Selanjutnya sepanjang siang dan sore itu aku diajak oleh Imet dan Sulay berkeliling lagi, melihat-lihat kegiatan penduduk desa. Hari ini semuanya menyenangkan, semuanya indah, seperti mimpi. Kira-kira pukul 9 malam ketika aku, Imet, dan Paya sudah duduk bersila di dalam rumah yang kemarin malam aku tempati. Kami berbincang setelah sebelumnya makan malam di tempat yang sama dengan tadi siang, dengan menu yang sama lezatnya. Di titik ini kami sudah makin lancar berkomunikasi, satu sama lain sudah bisa mengerti apa yang lawan bicara maksud. Penggunaan isyarat tangan jauh berkurang. Imet yang memang suka berbincang sangat membantu dalam menambah kosakata. Paya yang sepertinya memang yang dipertuakan dengan sabar menjelaskan banyak hal tentang desa ini. Dengan keterbatasan bahasa untuk berkomunikasi, tetapi kurang lebih aku dapat menangkap hampir semua yang dia maksud. Jadi desa ini sudah lama ada, sejak dahulu kala. Namun sangat sedikit orang luar yang tahu letak dan keberadaannya. Itu dia, selain aku ternyata sudah ada orang-orang dari luar yang pernah datang ke sini. Dengan cara masuk yang berbeda-beda, aku merupakan salah satu dari sedikit orang-orang itu. Paya bilang, ada beberapa yang sampai sekarang masih berhubungan baik dengan mereka. Dan dalam jangka waktu tertentu,
orang-orang itu datang kembali. Sama, kepadaku Paya juga bilang, kami akan sangat senang kalau kamu mau datang ke sini lagi. Sekarang kita bersaudara, ucapnya sambil tersenyum. Senang sekali mendengarnya, langsung berencana nanti kapan-kapan akan mengatur perjalanan kembali ke surga terpencil ini. Besok pagi, kami akan mengantar kamu ke jalan menuju peradaban. Jaraknya jauh, makanya kamu harus beristirahat cukup malam ini. Paya bilang begitu. Di luar hujan turun cukup deras, suaranya terdengar jelas, menenangkan. Perbincangan kami akhirnya selesai. Aku mengantar Paya dan Imet sampai teras depan, kemudian menyaksikan mereka berjalan berpayung daun besar sampai menghilang dalam gelap di kejauhan. Masih agak tidak percaya dengan keberadaan desa ini dan penduduknya. Masa iya, desa sebagus ini belum banyak orang yang tahu.